Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. Biiznillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Furqan yang kita cintai bersama. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mendapat tugas dari pengurus DKM untuk membawakan tausiah Ramadan yang berjudul Hamba Allah yang Dikenal di Langit. Jadi ibu-ibu, saya mau tanya sebelumnya, ibu-ibu mengenai hamba Allah yang dikenal di langit, ibu-ibu udah tahu belum? Ada yang udah tahu belum? Belum? Masa? Kalau udah tahu udah selesai tausiah. Hamba Allah yang dikenal di langit. Satu ketika Rasulullah lagi duduk-duduk bersama sahabat, lagi di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat, menceritakan tentang seseorang yang Rasulullah belum pernah ketemu, yang Rasulullah belum pernah menjumpai, tapi ini salah satu, selain Al-Quran, salah satu keutamaan dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Belum pernah ketemu, Rasulullah tahu ciri-ciri orang ini, tahu bahwa hamba ini dikenal dan dicintai juga. Jadi satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yati alaikum wa isubnu amirima akhwati ahli Yaman min muradin summa min qarani kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham law walidatun huwa biha bar law aqsama 'ala Allahi la aqara fa in istaqta ayastaghfira laka fa'al." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman, dari suku Murrah, kemudian dari Qarni. Di dalam literatur kita kenal beliau ini namanya Uwais Al-Qarni. Al-Qarni dari daerahnya Qarni di Yaman. Kemudian Rasulullah lanjutkan, dahulu ia menderita penyakit kulit, lalu Allah sembuhkan kecuali sebesar 1 dirham, 1 keping logam.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, yang memiliki seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya, seandainya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah pasti akan mengabulkannya. Ya Rasulullah bilang, ya Rasulullah yang bilang, kalau Rasulullah berdoa pasti dikabulkan Allah, mustajab. Jadi Rasulullah mengatakan orang yang belum Rasulullah temui. Rasulullah mengatakan, seandainya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah pasti akan mengabulkannya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah agar ia memohonkan ampunan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Singkat cerita, Rasulullah wafat, kemudian berganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq wafat, dilanjutkan dengan Khalifah Umar bin Abi Thalib. Pada saat itu sahabat yang paling dekat sama Nabi ketika Nabi bersabda adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, setiap rombongan dari Yaman yang masuk ke kota Madinah ditanya sama Khalifah, siapa Uwais bin Qarni? Sampai satu ketika ada rombongan dari Yaman datang, kemudian ditanya sama Umar, di mana Uwais bin Qarni? Kamu rombongan dari Yaman? Betul, ya Amirul Mukminin. Di mana Uwais al-Qarni? Oh, di belakang. Maka dikejar. Kemudian Ali bertanya, ya Umar, kenapa kamu mengejar ini orang? Kamu ingat waktu itu Rasulullah bersabda bahwa ini orang pasti mustajab. Ini orang doanya mustajab. Maka kita, ya Allah, sekelas 4 sahabat yang dijamin pasti masuk surga, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tetap minta temuin ini Uwais al-Qarni untuk minta ampunan. Karena Rasulullah bilang, seandainya kamu temuin orang ini, minta ampunan kepada dia, doanya mustajabah. Kemudian ditemukanlah dengan tanda-tandanya, oh iya, ada sisa penyakit kulitnya 1 dirham dan segala macam. Umar nanya Khalifah, kau benar namanya Uwais al-Qarni? Betul, ya betul. Rasulullah bilang satu ketika bahwa jika kamu ke Madinah, maka kami harus meminta doa kepada kamu karena kamu doanya ijabah. Tidak mau meminta doakan itu, tapi terus dipaksa sama Umar bin Khattab. Kemudian dimintakan doa, agar Allah mengampuni Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya penasaran Umar bin Khattab ditanya, Uwais al-Qarni, kenapa kok Rasulullah bisa tahu kamu itu doanya mustajabah? Karena kamu bukan sahabat. Jadi Rasulullah bilang umat yang terbaik itu adalah umat pada zamanku yang bertemu aku. Uwais al-Qarni hidup pada zaman Rasulullah tapi tidak bertemu Nabi. Rasulullah bilang yang paling baik umat adalah umat zamanku, yaitu sahabat. Dan setelahku, yaitu namanya tabi'in. Uwais al-Qarni adalah tabi'in. Dan setelah itu, yaitu tabi'in. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Nah itulah umat yang paling terbaik, kata Rasulullah. Uwais al-Qarni bukan sahabat, Uwais al-Qarni adalah tabi'in. Begitu cintanya kepada Rasulullah, satu ketika dia ingin menemui Rasulullah. Kalau Uwais al-Qarni ke Madinah dari Yaman, jauh sekali ke Madinah, menemui Rasulullah, maka dia menjadi sahabat, jadi lebih dekat. Namun ibu kandungnya yang sudah tua dan sakit-sakitan bilang, jangan, ibu sakit, udah
kamu urusin ibu aja. Alhamdulillah Uwais Al-Qarni ngurusin ibu kandungnya dengan segala macamnya, dengan keikhlasannya, dengan ketawaduannya, dan tidak ada pamer-pamer ke orang Yaman maupun ke pembesar Yaman. Ini aku bertakwa mengurusi ibuku yang sedang sakit-sakitan dan tua renta. Tidak. Ikhlas lillahi ta'ala. Pokoknya Allah tahu dah apa yang dikerjakan, karena Uwais Al-Qarni yakin ridhonya Allah tergantung ridhonya orang. Kalau udah dapat ridhonya Allah pasti masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga gak Bu? Kalau ibu-ibu mau masuk surga gampang, cari ridhonya suami. Kalau suami ridho, pasti Allah ridho. Kelar urusan. Bapak-bapak dapetin ridhonya Allah, kudu dapetin ridho orang tua. Ibu-ibu dapet ridhonya suami. Kalau mau berbakti kepada orang tua, kudu izin suami. Bapak-bapak kita ini yang laki-laki, kalau mau dapetin ridhonya Allah seperti Uwais Al-Qarni, bukan pejabat, bukan khalifah, bukan orang kaya di Madinah dan Makkah, bukan panglima perang, tapi timbangan ikhlasnya lebih besar dan dipuji-puji di langit karena keikhlasannya, karena orang tuanya ridho kepadanya. Kuncinya ternyata adalah ridho orang tua. Jadi untuk mendapatkan ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Uwais Al-Qarni begitu. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni sesuai dengan firman Allah. Allah bilang, wahfid lahuma dzanahal zubi minal rahmati wa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu. Kalau kita pejabat, kalau kita segala macam, ketua RW, pengurus DKM, pengurus yayasan, kalau sama orang tua, dan rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya terhadap mereka berdua. Itu yang diajarkan Allah. Ini bulan Ramadan, besok saya ngobrol dari Pak Ustaz peringatan malam Nuzulul Quran di malam 17 Ramadan. Allah bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa akhir ayat. Dan di bulan Ramadan diturunkan permulaan Al-Quran untuk dijadikan petunjuk, penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Termasuk agar kita mendapat ridhonya Allah, termasuk agar kita dicintai di langit, dijelaskan di Al-Quran. Seperti Uwais Al-Qarni, Allah ajarkan, dan rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya terhadap mereka berdua orang tuamu dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita sudah meninggal, diajarkan sama Allah, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi dan mendidik aku sewaktu kecil. Al-Isra ayat 24. Jadi kunci untuk dicintai di langit, kunci untuk mendapat ridhonya Allah adalah satu, mendapat ridhonya orang tua. Buat bapak-bapak, karena Uwais Al-Qarni adalah laki-laki,
baktinya sama ibunya, karena bapaknya sudah meninggal, ibunya yang sudah sakit-sakitan dan tua renta dilayani. Kalau ibu kapan dapat ridhonya bapak, insya Allah udah jalan. Wasal bakti kepada orang tua. Dan selanjutnya diajarkan oleh Allah, wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni fafisalu fi aimaini an ishkur lil walidayka ilayil nasir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyambihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada 2 orang ibu bapakmu, sebab nanti hanya kepada Akulah kamu akan kembali. Wais Al-Qarni begitu bakti kepada ibunya yang sakit-sakitan, tua renta, digendong kemana-mana sampai finish. Finishnya sampai kapan? Finishnya sampai orang tua kita nggak berapa. Ujiannya memang selalu digoda oleh syaitan, tapi bagaimana kita tetap ikhlas bakti, berbudi, bawa laksana takwa, mengabdi kepada orang tua. Karena was Al-Qarni yakin ridhallahi fi ridha walidayhi. Ridhanya Allah tergantung ridhonya orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidayhi. Dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kesel sama anak hati-hati ya bu, hati-hati bu. Ya, di Sumatera Barat anak kurang ajar durhaka sama ibunya langsung dikutuk cari batu. Iya, di zaman sahabat ada sahabat yang baik sekali, ahli ibadah, ahli ilmu. Dia bawa satu barang, kemudian ibunya melihatnya, oh itu buat buka puasa saya. Entar mah buat istri dan keluarga dulu. Enggak ridho ibunya, susah meninggalnya. Sahabat sampai satu ketika susah sakaratul mautnya, kemudian mau dibakar, kemudian ibunya akhirnya ikhlas, kemudian merelakan baru bisa. Hati-hati. Di Mekah ada satu ketika cerita seorang ibu buka jamuan, mau buka puasa bersama, yang datang adalah pembesar, pemimpin, jazirah, raja, dan ulama-ulama. Kemudian ini seorang bocah main bola kecil, kemudian melihat makanan dimainin itu makanan. Ibu kesel gak kalau habis masak capek-capek atau begitu? Kesel gak? Wah, diberantakin. Yang datang ini raja, presiden, sama ulama yang mustajabah doanya. Kesel gak? Kesel. Tapi apa ibu ini yang sampaikan? Ucapkan. Kesel namun dia ucapkan dengan ketulusan dan keikhlasan. Ya nak, semoga satu saat nanti, semoga satu saat nanti kamu mendapatkan pekerjaan sebagai imam Masjidil Haram. Dan ternyata alhamdulillah ia menjadi imam Masjidil Haram dan menjadi pemimpin para imam di Masjidil Haram. Beliau adalah Syekh Sudais. Jadi ucapan kita orang tua ke anak-anak sakti bu, makanya hati-hati. Dan untuk anak juga, untuk mencapai ridha Allah adalah capai ridhonya orang tua. Karena murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Semoga kita semua dapat mengamalkan
dapat ridho dari Allah dengan berbakti dan mendapatkan ridho dari orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.